ini merupakan kisah kehidupan 3 orang freelancer yang bisa dibilang menyedihkan, namun juga menyenangkan. Kenalin, nama gue Juan Mahendra. Panggil aja Juan, biar makin akrab. Bagi gue, fashion itu adalah hal yang mutlak. Karena bisa bikin orang makin ganteng. Ya, lihat aja kayak gue sekarang. Juan! Salam Juan! Siap. Ini Ica, salah satu sahabat gue yang kerjaannya selalu ngomel. Ngedemel mulu tiap pagi. Bahkan kata orang, senyumnya Ica udah bisa masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Juan, gak liat aku yang lagi sibuk. Serius amat. Ngapain sih? Alis mah penyatu tau gak? Kita tuh dapet job. Gue tuh udah bahas ini dari tadi sama Niken. Lo kemana aja sih? Dandan lama banget. Sama gue lah. Terus si Niken mana? Tuh, lagi mesen. Kalau ini namanya Niken, cewek cantik, pinter, baik. Pokoknya yang paling bisa diandalin deh di geng ini. Cuman satu kekurangan Niken. Ya dia kurang beruntung aja. Lihat aja dia sekarang. Niken, kalau jalan tuh jangan main HP. Niken, gue bilang apa? Kalau jalan tuh jangan main HP. Iya, Ica, sorry. Terus ini gimana? Gue ada baju, gue bawa mau buat nginep. Gue pakai 2 aja. Mas. Terus job kita gimana? Itu gue bawa laptop. Sorry, Ju. Sorry. Ya beginilah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Tahu. Jadi sekarang job kita ngapain? Jadi kita tuh dapat job, nama klien kita tuh Pak Ahmad. Dia tuh minta kita buat bikin mobile app, buat coffee shop terbaru dia. Terus katanya tuh pengen ada nuansa warm gitu. Lu kan tahu gue bego di desain, Ca. Makanya gue minta Niken yang ngebikinin, bukan lu. Duduklah di situ, sekalian belajar apa? Di sini gue ajarin. Itu apaan, Ken? Nah, ini tuh namanya Figma. Figma itu tools atau aplikasi desain yang berbasis web. Nah, ini itu alat prototyping untuk project digital. Kalau misalnya lo mau bikin web design, aplikasi, komponen user interface, lo bisa banget nih pakai Figma. Kenapa nggak pakai Adobe XD aja? Sebenarnya Figma sama Adobe XD itu hampir sama, cuman kalau misalnya Figma itu bisa digunain secara gratis. Ya, walaupun fiturnya gak semaksimal yang berbayar sih. Oh gitu. Terus cara makanya gimana? Nah, gini nih caranya. Pertama lu harus buka dulu Figma di website. Lu belum bayar wifi ya? Lama amat. Tahu berapa? Kayak lu bayar aja wifi-nya. Bayar. Pakai hotspot apa? Pakai hotspot aja. Tapi gue gak ada kuota sih pakai wifi juga di sini. Tunggu aja, tunggu. Makanya punya duit. Ya duit mah punya. Ju ah. Kok nyalain gue sih? Lo bayar wifi kali ini?
Kan ini bukan tempat gue. Iya. Gini cara makainya. Pertama-tama pasti harus dibuka dulu dong si Figma-nya. Ya nggak sih? Nah, di Figma sendiri kita bisa buka di web ya. Oke, ini tampilan pertama dari Figma. Ini bakal diminta buat login atau sign up. Nah, untuk sign up-nya sendiri itu buat orang-orang yang belum pernah menggunakan Figma sebelumnya. Sedangkan kalau misalnya udah, bisa langsung login aja. Kayak gitu. Kita next masuk ke Figma-nya. Oke. Nah, ini tampilan Figma setelah kita login. Karena kita mau bikin mobile app design, kita bisa langsung new design file, dipencet. Langsung diklik aja dan kita akan diberikan tampilan kayak gini. Nah, ini itu namanya workspace atau enggak canvas. Yang mana ini itu adalah lembar kerja yang bakal kita pakai untuk ngedesain nantinya. Nah, buat yang panjang hitam ini namanya toolbar yang berisikan tools yang bakal kita pakai nantinya buat ngedesain. Di paling kiri ini ada main menu. Nah, main menu itu banyak opsinya. Ada file, edit, view, object, vector, text, arrange, sama yang lain-lainnya. Di sebelah itu ada move tools. Nah, move tools ini ada move sama scale. Nah, kalau misalnya buat move, ini buat memindahkan si objek yang bakal kita bikin atau yang ada di workspace itu, kayak gitu. Next, ada region tools. Ini itu ada frame sama slice. Nah, untuk frame-nya ini itu biasa kita tahu kalau misalnya di AI itu adalah artboard. Kalau di sini namanya frame. Nah, di sebelah kanan itu ada namanya property panel. Nah, untuk property panel ini akan muncul sesuai dengan apa yang aktif atau apa yang sedang kita gunakan. Karena kita lagi menggunakan frame, maka yang keluar adalah properti dari frame. Di sini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kita, misalnya phone, tablet, desktop, presentation, watch, paper. Nah, karena kita mau ngedesain mobile apps, kita pakainya phone. Nah, untuk phone-nya sendiri ini ada variasinya sendiri nih, kayak iPhone 13, iPhone 13 Pro, Mini, Pro Max, yang gitu. Oke, kita contohin di iPhone 8 Plus deh ya. Nah, di sini bakal muncul si frame-nya kayak gini. Si frame-nya ini sendiri bakal ada di layer sebelah kiri nih, yang kayak gini. Nih, bakal muncul iPhone 8 Plus One. Ini berarti frame yang pertama. Selanjutnya ada shape tools. Nah, shape tools ini untuk kita ngegambar berbagai bentuk kayak rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star. Nah, misalnya kayak gini. Kita bikin kotak. Kayak yang gue bilang tadi, di sebelah kanan itu bakal muncul properti yang akan dibutuhin sama si objek ini di properti panel kayak gini. Nah, di sini tuh ada ukurannya. Terus ada warna. Terus ada efek juga. Kita next ke ada drawing tools, itu ada pen sama pensil. Nah, penggunaan pennya itu sama kayak pen tool di software-software biasanya. Kalau misalnya pensil, dia cenderung bakal lebih bebas penggunaannya kalau misalnya untuk menggambar kayak gitu. Terus di sebelah drawing tools itu ada teks. Ya, buat nambahin tulisan, teks, kayak gitu. Nah, propertinya juga ada di sebelah kanan seperti biasa. Nanti si teksnya ini juga bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada hand tool. Nah, bedanya move sama hand itu, kalau misalnya move biasanya digunakan untuk memindahkan objek, sedangkan kalau misalnya move bisa digunakan untuk memindahkan keseluruhan yang ada. Kayak si frame-nya ini dipindah-pindah kayak gini. Kayak gitu. Lanjut ke yang di tengah ini, bisa digunain untuk mengganti nama file. Jadi nggak perlu susah-susah harus di save dulu atau gimana, kita bisa langsung
ganti langsung di sini. Misalnya kita kasih nama project. Kayak gitu. Sekarang kita balik lagi ke property panel. Nah, dari property panel ini ada position. Jadi ketika lo mau ubah si objek ini biar lebih simetris, nah bisa banget nih pakai yang kayak gini. Misalnya ini di tengah, di pinggir, ke kanan, atas, bawah, kayak gitu. Di bawahnya ada buat mengubah ukuran. Ada panjang lebar, terus posisi juga bisa diubah dari yang X sama Y. Kalau misalnya yang X itu akan memindahkan si objeknya secara horizontal, sedangkan yang Y itu akan memindahkan objeknya secara vertikal, kayak gitu. Terus di bawahnya ini ada rotation, ini buat nge-rotate si objeknya, berputar. Di sebelahnya ada corner radius, ini tuh menentukan lengkungan dari objek yang udah kita buat. Misalnya kayak gini, semakin tinggi angkanya maka semakin melengkung si objeknya, kayak gitu. Lanjut ke fill. Kalau misalnya fill sendiri, kita bisa buat mengubah warna si objeknya kayak gini. Sedangkan angka yang di sebelahnya itu menandakan opacity dari si objeknya. Semakin kecil maka semakin tidak terlihat warna atau si objeknya, kayak gitu. Nah, untuk sebelahnya lagi juga ada yang gambar mata kayak gini nih. Ini itu biasanya dipakai buat nge-hide si objeknya. Kalau misalnya objeknya mau dihilangin, bisa langsung di minus kayak gini. Itu. Nah, di bawahnya ini adalah buat bikin kayak outline gitu dari si objeknya. Semakin besar si angkanya, maka semakin tebal juga si outline-nya. Kayak gitu. Di bawahnya juga ada efek. Nih, kayak gambar matahari gini, ini bisa diatur. Nanti biasanya dipakai kalau misalnya mau bikin button biar terlihat lebih 3D kayak gitu. Gitu deh. Nah gitu, sampai sini paham? Paham nggak ya? Lo perhatiin gak sih? Pasti basic banget loh ini. Gak gue gaji juga lo. Gak amat, matiin kok. Gue kan cuma bercanda. Ya udah. Ini kita lanjutin. Iya. Aduh haus minum dulu ya. Seru. Nih Ikan. Iya.